Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari bilangan ayat yang ke-1 sampai 4. Bilangan 1 ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan, pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel, menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel, yang berumur 20 tahun ke atas, dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka, menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Bilangan 1 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan, pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel, menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Judul renungan kita hari ini adalah Menghitung Berkat dari Tuhan, ditulis oleh Melissa Spulstra. Sahabat suara kasih, toko pakaian perlu melakukan inventarisasi untuk menghitung semua barang yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk menilai kerugian akibat pencurian dan mempersiapkan lini pakaian baru yang akan datang. Pekerjaan ini membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup. Dalam kitab Bilangan, Tuhan meminta umatnya untuk mengambil persediaan sumber daya mereka. Ini berarti mereka menghitung orang. Saya berpikir, Tuhan tidak terlalu peduli dengan angka-angka itu. Hal ini membuat saya heran. Sebagai orang Kristen, kita tidak seharusnya mengukur kehidupan Kristen kita dengan angka, bukan? Orang Farisi dalam Perjanjian Baru melakukan itu. Mereka menghitung berapa kali mereka berdoa dan berpuasa. Mereka juga sangat detil dalam menunjukkan berapa banyak kesalahan orang lain. Namun Tuhan ingin kita hidup oleh Roh-Nya, yang tidak dapat diukur atau dipaku. Luangkan waktu sejenak, untuk memikirkan semua angka yang dalam hidupmu. Nomor ponsel, kartu kredit, jumlah like postingan, saldo rekening, dan masih banyak lagi. Angka merupakan bagian dari identitas kita, namun angka juga bisa menjadi sumber ketidakpuasan kita, terutama jika jumlahnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Sementara itu, saya percaya bahwa Tuhan peduli tentang hubungan lebih dari apapun.
Saya belajar bahwa Dia menggunakan angka untuk tujuannya. Bagaimanapun, Dia menghitung umat-Nya, mengetahui jumlah rambut di kepala kita, mencatat jumlah air mata Anda, dan meminta kita untuk mengampuni 70 kali 7. Angka mengungkapkan hal-hal tentang hidup kita. Tuhan tidak meminta umat-Nya untuk menghitung berapa banyak pakaian, emas, sepatu, atau makanan yang mereka miliki. Dia menyediakan mana untuk mereka setiap hari, dan berjanji bahwa meskipun melalui perjalanan padang gurun, sepatu mereka tidak akan haus. Sebaliknya Dia menyuruh mereka menghitung orang. Tuhan sedang mempersiapkan Israel untuk pergi, dan mengambil tanah yang telah Dia janjikan kepada mereka. Dia ingin mereka mengetahui kekuatan militer mereka, dan membuat semua orang terorganisir. Mereka melakukannya dalam kecepatan rekor hanya 20 hari, karena mereka menghitung dalam keluarga mereka sendiri, dan dengan kepemimpinan yang terorganisir dengan baik, metode sensus mereka yang efisien, dan jumlah mereka yang banyak, akan meningkatkan semangat untuk menyadari bahwa mereka bukan lagi budak tetapi tentara yang perkasa. Sensus menyediakan ketertiban, kepemimpinan, penilaian sumber daya, dan perencanaan masa depan. Angka-angka ini akan penting bagi mereka saat mereka bersiap untuk pertempuran di depan. Apakah ada tantangan yang menghadang dalam hidup Anda? Renungkan sejenak untuk melakukan sensus pribadi. Sumber daya apa yang telah Tuhan sediakan bagi Anda untuk bersiap menghadapi pertempuran saat ini dan masa depan? Pertimbangkanlah hal berikut ini. Nasihat dari orang lain yang perlu Anda cari, pejuang doa yang akan mendoakanmu, uang yang akan dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, disiplin jasmani atau rohani yang mungkin perlu Anda terapkan. Di masa lalu, orang Israel berfokus pada kekurangan mereka. Mereka mengeluh tentang pemimpin mereka, kehausan mereka, dan kekuatan musuh mereka. Tuhan ingin mereka melihat bahwa mereka memiliki satu sama lain. Tuhan akan menjadi kekuatan mereka, tetapi Dia telah melipat gandakan mereka menjadi tentara yang perkasa. Sahabat Suara Kasih, membuat orang Israel mengambil persediaan sumber daya mereka adalah satu cara Tuhan mempersiapkan mereka untuk menghargai apa yang mereka miliki daripada apa yang tidak mereka miliki. Marilah kita renungkan, kita juga dapat menghitung dan menyadari bahwa Tuhan telah menempatkan orang-orang dalam hidup kita untuk membantu kita berperang. Mari kita mengambil persediaan hari ini dan memuji Dia atas karunia manusia. Bapa, bantu kami menghitung apa yang Engkau telah berikan dalam hidup kami. Bantu kami untuk melihat orang-orang yang telah Engkau tempatkan dalam hidup kami. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk mendukung dan melayani orang lain di sekitar kami juga. Kami ingin mengingat apa yang telah Engkau berikan kepada kami, daripada selalu berfokus pada apa yang tampaknya kurang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini.
Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.